Di tengah perjalanan kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, informasi sampai ke telinganya bahwa pasukan kaum muslimin telah bersiap untuk menghadang mereka. Abu Sufyan tidak ingin mengambil risiko kehilangan kafilah dagangnya yang penuh dengan harta dan persediaan. Ia segera mengutus seorang kurir cepat untuk mengirim pesan ke Makkah, meminta bala bantuan. Pesan ini sampai ke pemimpin Quraisy di Makkah, yang segera mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, tempat di mana para pembesar Quraisy berkumpul. Namun, agar dapat mengumpulkan pasukan dengan lebih cepat dan membakar semangat orang-orang Makkah, mereka membutuhkan cara yang lebih efektif, maka mereka mengutus Dandam bin Amr, seorang ahli dalam menyebarkan isu dan propaganda, yang dikenal mampu membuat massa langsung percaya pada ucapannya. Dandam tahu bahwa hanya membawa surat dari Abu Sufyan tidak cukup untuk membakar semangat orang-orang Makkah. Ia perlu cara yang lebih dramatis. Tanpa ragu, ia merobek pakaiannya hingga compang-camping, membuat dirinya terlihat seperti korban perang. Kemudian, ia menyembelih untanya di tengah jalan dan melumuri tubuhnya dengan darah unta tersebut agar tampak seperti orang yang selamat dari serangan brutal. Dengan tubuh penuh darah dan pakaian robek, Dandam segera berlari menuju Batha, sebuah tempat di dekat Makkah yang ramai dengan orang-orang Quraisy. Setibanya di Batha, ia mulai berteriak dengan suara lantang, "Al-Gauts! Al-Gauts! Al-Latima! Al-Latima!" yang berarti pertolongan. Pertolongan! Bencana! Bencana! Ia jatuh, kemudian bangkit, lalu jatuh lagi, membuat orang-orang semakin panik dan mempercayai apa yang akan dikatakannya. Dengan penuh kepura-puraan, ia terus berteriak, menyampaikan pesan yang dimaksudkan untuk membakar kemarahan Quraisy. Akhirnya, ia tiba di Darun Nadwah, tempat para pemimpin Quraisy sedang berkumpul. Begitu masuk, ia langsung berseru, "Muhammad dan penduduk Madinah telah menyerang kafilah kita. Mereka akan mengambil seluruh harta kita." Dandam menggambarkan serangan yang mengerikan, meskipun sebenarnya kaum muslimin hanya berniat menghadang kafilah tanpa menumpahkan darah. Kata-katanya begitu meyakinkan hingga tanpa berpikir panjang, para pemimpin Quraisy memutuskan untuk segera mengumpulkan pasukan besar dan berangkat menuju medan perang. Propaganda yang disebarkan Dandam bin Amr telah berhasil. Makkah dipenuhi dengan kemarahan, dan persiapan perang dilakukan dengan cepat. Dandam bin Amr, sang penyebar isu, telah menyalakan api peperangan yang akan menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam Perang Badar. Di tengah perjalanan kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, informasi sampai ke telinganya bahwa pasukan kaum muslimin telah bersiap untuk menghadang mereka. Abu Sufyan tidak ingin mengambil risiko kehilangan kafilah dagangnya yang penuh dengan harta dan persediaan. Ia segera mengutus seorang kurir cepat untuk mengirim pesan ke Makkah, meminta bala bantuan. Pesan ini sampai ke pemimpin Quraisy di Makkah, yang segera mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, tempat di mana para pembesar Quraisy berkumpul. Namun, agar dapat mengumpulkan pasukan dengan lebih cepat dan membakar semangat orang-orang Makkah, mereka membutuhkan cara yang lebih efektif, maka mereka mengutus Dandam bin Amr, seorang ahli dalam menyebarkan isu dan propaganda, yang dikenal mampu membuat massa langsung percaya pada ucapannya. Dandam tahu bahwa hanya membawa surat dari Abu Sufyan tidak cukup untuk membakar semangat orang-orang Makkah. Ia perlu cara yang lebih dramatis. Tanpa ragu, ia merobek pakaiannya hingga compang-camping, membuat dirinya terlihat seperti korban perang. Kemudian, ia menyembelih untanya di tengah jalan dan melumuri tubuhnya dengan darah unta tersebut agar tampak seperti orang yang selamat dari serangan brutal. Dengan tubuh penuh darah dan pakaian robek, Dandam segera berlari menuju Batha, sebuah tempat di dekat Makkah yang ramai dengan orang-orang Quraisy. Setibanya di Batha, ia mulai berteriak dengan suara lantang, "Al-Gauts! Al-Gauts! Al-Latima! Al-Latima!" yang berarti pertolongan. Pertolongan! Bencana! Bencana! Ia jatuh, kemudian bangkit, lalu jatuh lagi, membuat orang-orang semakin panik dan mempercayai apa yang akan dikatakannya. Dengan penuh kepura-puraan, ia terus berteriak, menyampaikan pesan yang dimaksudkan untuk membakar kemarahan Quraisy. Akhirnya, ia tiba di Darun Nadwah, tempat para pemimpin Quraisy sedang berkumpul. Begitu masuk, ia langsung berseru, "Muhammad dan penduduk Madinah telah menyerang kafilah kita. Mereka akan mengambil seluruh harta kita."
Dandam menggambarkan serangan yang mengerikan, meskipun sebenarnya kaum muslimin hanya berniat menghadang kafilah tanpa menumpahkan darah. Kata-katanya begitu meyakinkan hingga tanpa berpikir panjang, para pemimpin Quraisy memutuskan untuk segera mengumpulkan pasukan besar dan berangkat menuju medan perang. Propaganda yang disebarkan Dandam bin Amr telah berhasil. Maka dipenuhi dengan kemarahan, dan persiapan perang dilakukan dengan cepat. Dandam bin Amr, sang penyebar isu, telah menyalakan api peperangan yang akan menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam Perang Badar.